أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, alhamdulillah kita telah bahas tentang 10 sebab untuk menjadikan kita terlindungi, terbentengi dari sihir dan ain. Juga kita telah membaca 10 zikir yang hendaknya kita jaga, kita pelihara agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita perlindungan yang sempurna dari bahaya sihir dan ain. Yang pertama, at-ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah kita selalu berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Karena yang menjadi penyebab utama seseorang berdampak terhadapnya sihir dan ain ada peran syaitan. Yang kedua, qiraatul mu'awwidzat. Hendaklah kita selalu membaca al-mu'awwidzat, suratul Ikhlas wa suratul Falaq wa suratun Nas di saat kita hendak tidur, di saat pagi dan sore hari, di saat kita telah selesai menunaikan salat fardu. Al-hirzul thalith qira'atu ayatul kursi qabla naumi. Membaca ayat kursi sebelum tidur. Juga membaca ayat kursi pada zikir pagi petang. Membaca ayatul kursi setiap kali telah selesai menunaikan salat yang wajib. Yang keempat, qiraatu suratul Baqarah fil buyut. Membaca surah Al-Baqarah di rumah. Giatkan ibadah membaca Al-Quran diantaranya di rumah kita. Jangan sampai rumah kita seperti rumah kosong, seperti kuburan yang tidak terdengar dari penghuninya
membaca Al-Quranul Karim. Jadikan rumah kita ini adalah rumah yang tersinari dengan Al-Quranul Karim. Kita diingatkan, nawwiru buyutakum bisalati wa qiraatil Quran. Terangi rumah kalian itu dengan salat dan membaca Al-Quran. Jangan rumah diperdengarkan musik dengan segala macam cara sehingga musik terdengar. Yang kelima, qiraatu khawatimi suratul Baqarah. Membaca akhir surah Al-Baqarah. Sebelum tidur dimulai dari amanar Rasul sampai dengan fansurna 'alal qaumil kafirin. Begitu pula di zikir pagi dan petang, jangan lupa akhir surah Al-Baqarah yang dimulai dengan amanah Rasul itu untuk lalai tidak baca. Juga qiraatu khawatimi suratul Baqarah ini hendaklah menjadi wirid harian. Yang keenam, pastikan kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kalau seandainya sangat malas, baca sekali untuk mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Untuk membaca pagi dan sore hari itu 100 kali. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, saya menterapi orang terkena gangguan sihir dengan tidak kurang baca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, pagi dan sore hari, termasuk rangkaian zikir pagi petang. Tapi jarang sekali orang yang terkena gangguan sihir mau mengerjakannya. Terasa berat karena keutamaannya sangat luar biasa. Sangat berat sekali. Semakin keutamanya besar, semakin besar gangguan setan untuk orang itu tidak membaca, mengganggu agar tidak baca. Kemudian yang ketujuh, ketika kita ada rasa ketakutan di saat tidur, mimpi buruk, itu karena pengaruh hati, hatinya bermasalah, sehingga kaget-kaget, sering takut, maka pastikan untuk hati dipenuhi dengan permohonan perlindungan kepada Allah, diantaranya dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Hatinya diganggu oleh syaitan, obatnya berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari gangguannya. Kemudian yang kedelapan, at-tasmi'a inda dukhulil manzil wa inda ta'am wa ghairiha minal ahwal. Hendaknya memastikan selalu baca bismillah ketika masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Juga ketika hendak makan. Kalau di tengah makan, di tengah minum baru ingat kalau belum baca bismillah, maka Nabi mengajari kita untuk mengucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi.
Begitu pula dalam keadaan apa saja, ketika kita hendak memulai berkegiatan, maka ucapkan bismillah minimal atau bismillahirrahmanirrahim. Mau berkegiatan apa saja, mau masuk masjid, mau ke toilet, mau hubungan suami istri, sebelum berkegiatan pastikan membaca bismillah. Dan ingat, setelah Allah memberikan pertolongan, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Sesudah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang kesembilan, al-adzan. Azan itu sangat luar biasa untuk menjadikan diri kita terlindungi dari gangguan syaitan. Saya sudah sampaikan keutamaan ketika seseorang menjawab azan dengan sempurna. Yang ke-10, kathratu dzikrillah. Pastikan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikrullah yang menjadikan setan itu lari dari kita saat hendak memberikan gangguan. Maka jamaah rahimakumullah, hendaklah kita ingat satu ayat di dalam surah Az-Zuhruf ayat 36 yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa ya'shu, ya'shu bimana yu'ridu, siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, artinya lalai, yaghfilu an dzikri rahman, dan barang siapa yang lalai dari mengingat Ar-Rahman, nuqayyid bimana nuqaddir, kami kuasakan kepadanya syaitanan, setan, fahuwa lahu qarin, maka dia setan itu yang menjadi sahabat dekat baginya dan menguasai lagi. Yang paling nampak seseorang yang lalai dari zikir kepada Allah ketika dia emosi, ketika dia marah. Maka dikatakan al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dari setan. Makanya ketika kamu akan melampiaskan emosi, marah, orang marah kan dikatakan dengan naik darah, segeralah kamu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ketika marah dengan posisi berdiri, segeralah duduk. Kalau duduk masih juga belum turun amarahnya, berbaringlah katanya. Di dalam hadis lain, berwuduklah kamu. Kemudian memohon kepada Allah perlindungan. Salat dengan niat salat mutlak. 2 rakaat kok belum turun marahnya, tambah lagi 2 rakaat. Belum turun lagi, nambah 2 rakaat lagi. Atau baca Al-Quran 1 juz, belum turun marahnya, 2 juz. Jangan teriak-teriak. Ada orang konflik dengan istri, teriak-teriak di halaman masjid, teriak-teriak, nangis, teriak-teriak. Akhirnya orang kampung datang. Wah, ini sakit jiwa ini, dibawalah ke RSJ Lawang. Ini akibatnya. Kalau lagi marahan, nggak usahlah ditunjukkan. Yang sabar ditahan. Habis itu kan mesti baikan. Nek sampai RSJ, singgawa kelurahan lagi.
Ya sak kelurahan jadi viral. Apalagi diupload di medsos. Apalagi statusnya adalah sebagai guru. Apalagi di sekolah adalah menjadi tatipsi. Jadi tatipsi malah teriak-teriak. Bagaimana akan membantu orang lain kalau dia tidak bisa menyelesaikan urusannya sendiri? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi pesan ketika ditanya oleh sahabat Abu Darda, yang Abu Darda mohon agar Nabi memberitahu yang menjadikan dia masuk surga. Beliau bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Kalau marah-marah, maka ingat lawan dari surga akan menjadi tempat tinggalnya. Bukan rumah sehat yang dia tinggal, tapi rumah sakit. Apalagi RSJ, rumah sakit jiwa, kumpul sama orang-orang yang terkena gangguan jiwa. ODGJ. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di bahasan akhir, si Abdul Razak menjelaskan 8 permasalahan yang berisi masalah-masalah penting yang ada hubungannya dengan ain dan sihir. Ketika orang itu terkena ain atau terkena sihir, biasanya yang dilakukan adalah masalah-masalah yang disebutkan di bahasan beliau. Masalah yang ditanyakan kepada beliau yang pertama, ma hukmu man ta'allaqa azman au ka'san au ghairu dzalika lidaf'il aini awil hasadi awis sihri. Apa hukum memakai, apakah itu di kalung, apakah itu di cincin, apakah itu di gelang, apakah itu diikat pinggang, atau ditaruh di rumah, di bawah bantal, di bawah kasur, di atas pintu digantung. Apa hukumnya? Berupa auman, tulang. Apalagi kadang-kadang tulangnya itu bukan sembarang tulang. Yang dipersyaratkan tulang babi untuk tolak balak dan mendatangkan berkah atau sehat. Au ka'san, atau gelas. Ada juga bukan gelas, ya, tapi berupa mir'ah. Ingat, bukan mar'ah, mir'ah, cermin, taruh di atas pintu atau di tempat-tempat strategis. Atau yang lain dari itu, lidaf'il ain, dengan keyakinan untuk menolak ain, awil hasadi, atau menolak perilaku orang yang dengki, awis sihri, atau untuk menolak sihir agar terlindungi dari bahaya ain dan sihir atau yang lainnya. Al-jawab, beliau menjawab, ta'liqul huyuq wal huruz wal 'idham was sadfi wal halaqat minas sufri awin nuhasi awil hadid aw ghairiha li jalbin naf'in aw daf'id durrin kulluha umurun muharramatun fi dinillahi azza wa jalla.
memakai benang-benang, apalagi benangnya warna-warni, merah, putih, ya, biru, kayak gendera Londo. Benang apa saja? Ya. Benang jahit, benang bol ya, benang bol sing rodok gede. Apa-apa saja. Wal huruz atau tangkal-tangkal. Ada yang pakai kul buntet. Ada yang pakai tangkal itu ya. Rambutnya landak laut. Ada landak laut itu. Wal iwam atau tulang-tulang. Wasadfi atau sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Yang diharapkan seperti itu. Wal halakot, gelang-gelang dari perak atau yang lainnya, atau besi, atau mungkin akar bahar, kan ada kan, sehingga atau akar-akar ini, atau yang lainnya, bahkan sampai ada yang potongan kain panjang ibunya, potongan kain panjang. Ada juga yang dipakai dalam rangka jalbun naf'i wa daf'ul bala. Potongannya pusar, sing cuplak itu loh, itu disimpan. Kemudian dijadikan untuk tangkal, untuk tolak bala. Lijal bin naf'in au daf'id durrin kulluha umurun muharramatun fi dinillah azza wa jalla. Semua itu adalah perkara yang diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga seperti raja-raja, Haikal, Jaljalut dan lain sebagainya. Bal hiya minasyirki billahi azza wa jalla. Bahkan semua itu adalah termasuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di qaulin Nabi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ar-ruqa, ruqyah di sini adalah ruqyah ghairu syar'iyyah. Ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat. Apakah ada? Ada. Ruqyah itu suwuk, jampi-jampi, jopa japu yang tidak dibenarkan di dalam agama, maka itu adalah termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum asal ruqyah itu adalah diperbolehkan karena Nabi itu diruqyah, Nabi itu meruqyah, Nabi menyuruh sahabat untuk meruqyah, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam setuju sahabat melakukan ruqyah terhadap sesama mereka dalam rangka untuk mengharapkan kesembuhan atas sakitnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat-tamaim, at-tamaim itu bentuk jamak dari tamimah, jimat-jimat. Wat-tiwala, tiwala itu naun minas sihri, kata Syekh Shalih Fauzan di dalam mulakhas kitab tauhid. Minas syirki, termasuk syirik. Syirkun adalah perbuatan
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena at-tiwala itu adalah nau'un minas sihri, termasuk satu macam dari macam-macam sihir. Prakteknya bagaimana at-tiwala itu? Dikatakan di dalam kitab Tauhid, syai'un yad'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha warrajulu ila imra'atiha. Sesuatu yang diletakkan dengan harapan agar seorang istri yang sebelumnya benci kepada suami menjadi istri yang mencintai suaminya atau sebaliknya. Itu termasuk sihir. Makanya jika terjadi masalah di dalam rumah tangga, hendaklah bersabar, banyak berdoa, banyak evaluasi diri, jangan sampai menjadi pribadi yang NPD itu gangguan, itu gangguan jiwa, itu gangguan setan, gangguan jin. NPD adalah narcissistic personality disorder, gangguan kepribadian berupa narsis, ingin selalu menang sendiri, egois, minta dihargai berlebih. Harganya 100, minta 100 juta. Harga diriku, wah, minta harga diriku. Piro harganya harga diri ini? Dia minta lebih, minta dianggap punya kelebihan. Maka itu harus dibimbing hatinya. Jangan jadi pribadi narsis, ingin selalu tampil mewah, tidak mau kalah. Makanya jelek sekali orang narsis itu gangguan itu. Jelas gangguan setan itu. Pokoknya kalau sama saya, orang semua harus tunduk, harus kalah sama saya. Maka orang yang demikian sangat mudah diganggu oleh syaitan. Wa man yu'alliquha falahu halan. Barang siapa yang memakainya, maka baginya adalah dua keadaan. Syabda Razak merinci. Al-ula, ini taqada fi hadhil umur allati yu'allikuha anna tajlibun naf'a wa dharra wal ata' wal man'a fa hadha syirkun akbar nakilun an millatil Islam. Siapa yang memakainya, dia meyakini apa yang dia pakai itu akan mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Saya kalau pakai ini, peluru tidak akan saya tembus, pedang akan patah. Kalau tidak pakai ini, blus, masuk. Nah, itu seperti itu. Sehingga orang yang memakai seperti ini pede kalau dia pakai. Kalau tidak pakai, tidak pede. Sudah naik kereta dia, hendak ke Jakarta. Qadarullah keretanya misalkan Jayabaya, lewat Pasar Turi. Sampai Pasar Turi, ingat kalau ketinggalan, turun dia. Loh, kenapa kok turun? Oh, belum Jakarta. Piandelku ketinggalan. Atau dia naik Matarmaja, atau Gajayana lah, atau kereta Wus. Turun dia tuh, padahal Wus loh. Dari Madinah mau ke Mekah, ketinggalan di Madinah, balik nang Madinah. Direwangi numpak bis.
Karena kereta di sana itu nggak banyak berhenti. Berhenti ya di tujuan. Kalau dari Madinah mau ke Jeddah ya di Jeddah itu berhenti. Orang yang seperti ini, kata Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, syirkun akbar, telah berbuat kesyirikan yang besar, nakilun an millatil Islam. Berarti dia adalah orang yang mukhrij an millatil Islam, murtad dari agama Islam. Ngeri sekali. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau ada warisan diwarisi hal-hal yang seperti ini, ngapunten ya. Saya nggak menerima warisan seperti ini. Kalau warisan motor urun. Apa meneh warisan omah, warisan tanah. Nek warisan jimat, warisan pusaka, ngapunten. Lalu ki apa iki pusaka iki? Dihanguskan. Jangan diberikan orang lain. Dimusnahkan. Kalau mampu nggak apa-apa, Masya Allah. Untuk memusnahkan, gampang kok. Bagaimana cara memusnahkannya? Diruqyah dulu, kemudian bikin air ruqyah juga. Setelah itu dikuas ya dengan air ruqyah, dinasihati yang ada di dalam benda pusaka itu untuk kembali kepada Allah, tidak mengganggu kepada anak cucu keturunan yang membawa pusaka itu. Lalu dipotong di paksinya dulu, dipaksinya. Karena kata seorang empu, namanya paksi itu mapak isi. Lalu paksinya itu dipotong-potong, kemudian atasnya dipotong-potong, lalu dibakar, setelah itu ditanam. Jangan dibuang ke sungai. Nanti ada dinas kebersihan dan pertamanan kena besinya, zalim. Jangan dibuang ke sungai. Walaupun kali berantas. Jangan, ditanam, dibakar lalu ditanam. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, kalau yang pertama itu adalah meyakini bahwa yang dipakai itu adalah mendatangkan sebab manfaat dan menolak bahaya. Yang kedua, ini taqada anna sababun minal asbabi lil ilaj. Dia meyakini ini adalah sebab dari sebab-sebab untuk kesembuhan. Tentunya ini adalah harus pakai ya bukti kalau yang dipakai itu adalah membawa kesembuhan. Ada buktinya. Jangan hanya katanya-katanya, nanti terjerumus kepada yang pertama kalau kata-katanya. Harus terbukti secara medis. Ada bukti, sudah dijurnalkan, apalagi jurnal internasional. Dijurnalkan berdasarkan fakta lapangan dan bukti ada kesembuhan. Fahadha minasyirkil asghar. Ini termasuk syirik kecil. Makanya kita juga hati-hati, ada gelang yang katanya itu dari batu keok atau macam-macam ini. Ini ada sertifikat dari Depkes, bener tak? Ya. Aspal apa? Asli. Bener enggak? Itu. Sekarang kan banyak itu. Jualan batu keok. Masya Allah itu. Pinter orang-orang Korea itu. Laris di Indonesia itu. Batu keok, batu keok. Li'annaha satakuna wasilatan. Itu termasuk syirik kecil. Syirik kecil itu adalah dosa, termasuk dosa-dosa besar.
Li'annaha, bahwasanya perbuatan itu satakuna wasilatun tufdi bil insan ila syirkil akbar. Bahkan model yang kedua ini akan menjadi sarana yang menjerumuskan manusia kepada perbuatan syirik besar. Sampai-sampai mengatakan, bener, sakjeke aku nggawe iki, ya, hilang kabeh penyakitku. Nah ini, syirik besar sudah itu. Karena apa? Yang bisa menghilangkan sakit dan menghilangkan penyakit itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqam. Ini doa yang dibaca Nabi. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqam. Hanya Allah pemberi kesembuhan. Apalagi sampai mengatakan, sejak aku memakai, ya, cincin bermata delima ini, ya, istriku saya bohongi itu percaya. Istriku, ya, nggak tak belanja ini itu loh, berterima kasih dia. Wah, nemen banget ya. Tokoku, daganganku, ya, uang nggak payu, ini laku. Setelah saya pakai, ya, merah delima, cincin merah delima. Ini termasuk menyekutukan Allah yang sudah sampai seperti ini. Alhamdulillah sekarang zaman batu kan sudah hilang ya, zaman batu. Sudah nggak zaman batu. Dulu zaman batu subhanallah ya, mulai dari jempol semuanya berbatu ini. Mulai dari Papua sampai Sabang itu semua gosok watu-watu. Di stasiun-stasiun di dekat bandara banyak orang gosok-gosok. Sekarang nggak ada yang gosok-gosok sudah. Jadi sekarang sudah zaman digital, bukan batu. Jamaah rahimakumullah. Wa man tafaqqara fi waqi'i ta'liqi hadhil umur sayajidu anna la yansulu bisababi afiyah aw salamah aw wiqayah min ainin aw sihrin aw ghairi dzalik. Wa man tafaqqara, maka barang siapa yang berfikir fi waqi'i, di dalam faktanya, ya, di dalam kenyataannya, orang yang memakai perkara-perkara yang disebutkan itu, saya jidu anna la yansulu bisababi afiyah. Maka kalau dia merenung, berakal sehat, akan mendapati bahwasannya memakai aneka macam itu tidak menghasilkan sebab yang menjadikan dia sehat atau selamat, atau dia mendapatkan perlindungan dari ain dan sihir. Kadang-kadang itu omongan karena sugesti, nyatanya enggak. Apalagi dari ain dan sihir atau yang lainnya. Bal innaha satazidu wahnan wa da'fan. Bahkan hal yang demikian itu akan menambah lemah dan tidak berdaya. Karena bukan lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung kepada sesuatu yang hakikatnya tidak memberikan pengaruh sama sekali. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, li rajulin allaqa fi yadi khaitan li yuzil anhu al-wahana wal marad. Nabi berkata kepada seseorang, ini di era sahabat itu sudah ada hal yang demikian. Nabi mengingatkan dia memakai di tangannya itu ada tali yang melingkar.
Ketika ditanya, apa maksudnya kamu pakai ini? Agar aku tidak lemah dan sembuh dari sakit. Maka Nabi bersabda kepadanya, inzi'ha fa inna la taziduka illa wahnan. Lepas apa yang kamu pakai itu, lepas, karena sesungguhnya tidaklah menambah kepadamu kecuali semakin lemah. Tidak yakin kepada Allah, malah yakin kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tanawwa'at hadhihi ta'aliq al-muharramatu 'indan nas bi suwarin katsiratin. Dan sungguh bermacam-macam bentuknya yang manusia memakainya yang diharamkan dengan niatan untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dengan gambar yang bermacam-macam. Wa ashkalin mukhtalifah, bentuk yang beraneka rupa. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang kotak, ada tulisan tangan, ada fotokopian, ada yang dibungkus kulit singa, kulit harimau, ada yang dibungkus lakban. Nah, lakban. Ada yang pakai kulit sapi. Faba'dhum yu'alliku ala unuki. Sebagian ada yang digantung di leher. Nah, di leher ini. Ya. Au fi sayarati, ada yang digantung di mobil atau di rumahnya. Ada juga ya mata biru. Ini kayak di daerah Turki, mata biru. Yaz'um anna li raddil ain, itu dia meyakini bisa menolak ain. Wa ba'duhum yu'alliku al-milha. Sebagian ada juga yang digantungkan itu adalah garam. Ada yang pakai garam, dibuka itu garam. Ada yang gula. Dalamnya jimat-jimat gula, garam. Ada yang tanah. Tanah ini adalah tanah kuburan. Au yang suruh fil bait, atau yang disebar-sebarkan di rumah, di jalan. Wa yaz'umu anna taruddul jin, dengan dia meyakini, menduga keyakinan yang tidak dibangun di atas dalil untuk bisa menolak jin. Wa kullu hadhi min khurafatil awami wa jahlihim, ini adalah khurafat dari orang-orang awam dan didasarkan pada kebodohan mereka. Seperti orang bilang ya pakai minyak tanah ya. Jadi kalau ada orang kesurupan itu dikasih minyak tanah sama berambang ya, sama berambang, atau dikasih untuk nolak jin itu dengan deringu bawang. Atau kalau untuk susuk kelor. Ya kelor itu bukan untuk nolak susuk itu. Kelor bisa dikonsumsi, bikin sayur bening atau bikin apalah. Botok kelor, campur daging. Bagus memang itu, nilai gizinya tinggi. Wal wajib ayyu'alliku qulubahum biman biyadi azimmatul umur. Jangan bergantung kepada semua benda. Yang wajib kita harus menggantungkan hati-hati kita ini kepada zat yang di tangannya bergantung semua urusan azza wa jalla, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung. Jangan bergantung kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, sebagai penutup, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah." Siapa yang memakai jimat, maka Allah tidak akan menganugerahkan kesempurnaan baginya. Tidak akan dia mendapatkan perlindungan. Wa man ta'allaqa wada'atan,
Dan siapa yang memakai wada'ah, wada'ah adalah kul buntet, ya, kul buntet. Ono sing wesi kuning, ono sing gawe ya penjalin petuk atau bambu kuning petuk, macam-macam itu. Sampai ada orang bohong, ini regane sakmene, tiba-tiba dipotong disambung no. Penjalin petuk atau bambu petuk. Petuk itu yang ketemu itu loh ya, antara yang ini bukan satu arah gitu. Ketemu. Fala wada Allahulah. Arti fala wada Allahulah bimakna tarkullahu lahu. Maka Allah akan meninggalkannya. Kalau Allah meninggalkan seorang hamba, maka hamba itu berarti adalah disambar, diambil, dikuasai oleh syaitan karena Allah berlepas dari dia. Demikian jamaah rahimakumullah, di masalah yang pertama ini pastikan kita ini adalah berlindung, bergantung, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد